situ, dia pun tertidur. Tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makanan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa aja lah. Ada makanan Adinda? Tak ada bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana sha'im. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nah, ini idzan sha'im. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla 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 bla, gotong royong, pulang ke rumah. Ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspas. Gitu. Kalau gitu abang puasa. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Nawalis saum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu mak? Entahlah. Nawulis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan. Memang tak perlu diucapkan, niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu sauma ghadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula. Nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau mengucapkan, ya sah, niat di dalam hati, cukup dalam. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang, istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwangi. Bang ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Yang cerita sukses, cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta. Salam sukses. Apa maknanya? Yang di dalam diungkapkannya keluar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua karena pakai infokus, pakai begitu mati lampu, leton. Salam sukses Pak, kau aja lah. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada kan? Ada. Itu sudah cukup. Tidak mesti dilafalkan. Tapi kalau dilafalkannya baik. Jika seseorang sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, itu sudah cukup. Meskipun hanya sekedar bangun pada waktu sahur berniat. Bangun dia, diminumnya air. Cukup. Atau diambilnya kolak, diambilnya apa, makan dia, cukup. Atau tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus bersahur. Tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Membiasakan bangun malam untuk tahajud. Allah bisa karena biasa. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, 30 malam. Terbiasa. Pas malam Idul Fitri, subuh pun tinggal. Gagal Ramadan. Itu makna sahur. Yang selama ini suaminya ada, istrinya tak ada. Istrinya ada, suami tak ada. Suami istri ada, anak tak ada. Maka pada waktu sahur ketemu semua. Anak papa sudah besar ya. Gimana kuliahnya? Anak mama cantiknya. Gimana? Kumpul bersama. Ada barokah sahur. Yuk kita foto bareng yuk. Jangan sama orang aja bergambar. Sama bini orang bukan, Pak. Nih penting.
Lalu kemudian supaya tak tinggal sholat subuh berjamaah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. TV mati, HP mati. Meleleh air mata mengenang dosa yang begitu banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Apa yang abang sedihkan bang? Sedih betul aku. Apa yang abang ingat? Mantan. Apa? Aku banyak dosa dulu Adinda. Kau bukan yang pertama, tapi kau pasti yang terakhir. So sweet katanya. Tapi mangkuk hampir melayang. Lalu kemudian apa hukum gosok gigi? Banyaklah Ustaz, apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah. La khalufu famis shaim atyabu indallah min ri'il miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi lesu. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan rusak puasa. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusukan anak? Amin. Wajib qadha saja kata mazhab Hanafi. Ibu hamil qadha saja. Titik. Ganti saja. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, wanita hamil dan ibu menyusukan anak kalau mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatirannya pada diri dan anak atau dirinya saja atau anaknya saja, mereka wajib berbuka dan mereka wajib mengqadha. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka qadha plus fidyah. Ustadz pakai yang mana? Saya pilih Syafi'i dan Hambali. Ingatnya mudah. Kalau dirinya saja, qadha saja. Diri sama anak, ada unsur anak, maka plus fidyah. Oh, saya tak maulah pakai mazhab ini, Pak Ustadz. Saya mau pakai Hanafi saja. Ya tak apa-apa. Tak keluar dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustadz sendiri mana? Saya tidak hamil dan tidak menyusui. Tapi bagi istri saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Aku tak puasa, kata dia. Kamu tak puasa karena dirimu atau karena anakmu? Ini kan anak kita, ya. Kau tak puasa karena dirimu apa karena anak engkau dan anakku? Aku tak puasa karena diriku, qadha saja. Aku tak puasa karena ada unsur anakku. Kata dokter jangan puasa bu, anaknya sudah lemas, coba tengoknya, udah ngap-ngap bau lidah. Kalau begitu ada unsur anak, maka qadha plus fidyah. Ini mengingatkan kita tentang pengorbanan emak kita. Siapa yang tak berbakti kepada emaknya, tak ada kasih sayangnya kepada ibunya, sudah tua, dia dulu melahirkan kita bersimbah darah meregang nyawa, puasa dia tinggal 90 hari gara-gara kita. Tahun pertama dia tak puasa karena kita dalam perutnya, lemas badannya. Tahun kedua dia tak puasa karena kita menyusu. Tahun ketiga kita tak puasa karena menyusu. Hanya untuk diri kita yang hina, yang jahat, yang kotor, yang bernajis. 90 hari puasanya tinggal. Gimana kita mau menebus?
Kalau hidup dia sekarang, belikan baju barunya, belikan selop cantiknya, belikan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa menyenangkannya, jangan menyusahkannya. Ini udahlah tak bisa menyenangkan, menyusahkan saja. Asal nampak mukanya susah orang tua. Jangan kan nampak orangnya, nampak nomornya pun susah orang tua. Mesti sumber masalah. Nah, saya sampaikan itu selalu ke mahasiswa, mahasiswi, jangan kalian menyusahkan orang tua. Kalian sudah cukup menyusahkan dulu, jangan sampai menyusahkan. Bagaimana jika tak mengqadha puasa tahun lalu? Jumhur sepakat, mayoritas jumhur ulama mewajibkan fidyah bagi orang yang menunda qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Fidyah tersebut adalah memberi makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Makanan tersebut cukup untuk makan siang dan makan malam. Kalau diberaskan berapa? 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo. Nisfu sa', 1,5 kilo sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Nisfu sa', setengah sa', berarti 2 mud, 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo, lengkap sayur mayur, lauk pauk, daun ubi kah, terong kah, macam-macam ikannya. Apa makan kita, itu kita kasih fakir miskin. Kalau kita makan beras enak, beras mahal, beras ramos, kasih itu. Jangan kita beras enak, fakir miskin beras catu. Raskin dia kasih. Putih juga, karena udah dikasih pemutih. Apa lauk kita, itu kasih lauk. Kita makan ikan, kasih ikan. Jangan kita, memang sama-sama ikan. Ikan kita besar, ikannya cucu ikan. Memang sama-sama ayam. Kita paha ayam, dia ceker ayam. Waktu mau menyuap tuh meleleh air matanya dengan ceker ayam. Jangan sampai. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam kau sayang pada dirimu sendiri. Apakah suntik dan obat tetes telinga membatalkan puasa? Ada orang berkeyakinan asal masuk ke rongga batal. Asal masuk ke rongga batal. Rongga hidung, rongga telinga, rongga mata. Makanya ada yang mengatakan ngupil batal. Ngupil batal karena memasukkan sesuatu ke rongga. Batal. Korek telinga batal. Udah bunyi azan. Suntik obat tak batal. Suntik sakit perut, suntik sakit kepala, suntik demam, tak batal. Tapi suntik impus batal. Karena impus itu makanan. Kalau impus tak batal, pejabat-pejabat, orang-orang kaya enak aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pesan impus 60 botol. Pasang di bawah. Masuk 2 botol, habis itu rapat. Anak-anak buahnya letoy semua. Kenapa kalian pada lesu semua? Tengok saya, puasa tetap fit. Ada 2 botol masuk. Patutlah fit. Sebab itu suntik impus batal. Obat tetes telinga tak batal. Gatal betul Pak Ustaz. Banyak macam sapi masuk ke dalam. Orang kalau pernah na'udzubillah masuk semut ke dalam, itu kata dia berubah. Akhirnya diambil tembakau, kasih air tembakau itu masuk. Mati semut. Semut yang ganas itu bisa mati kena air tembakau. Bayangkan, yang pakai tembakau jangan sakit hati. Lalu diteteskan obat telinga, tak batal. Karena yang dimaksud dengan masuk ke rongga itu artinya masuk ke tenggorokan, masuk ke usus, ke perut, itu baru batal. Makanya yang masuk ke rongga lewat mulut tapi tak ke dalam. Masuk ke sini, keluarnya ke sini. Inhaler. Itu masuk ke sini, itu tak batal. Tapi jangan ini dikiaskan ke rokok. Oh, jadi tak batal ya Ustaz. Ini lain. Ini tak batal puasa karena tak masuk. Banyak. Gara-gara masalah rongga ini banyak orang tanya, Ustaz, katanya mandi di sungai batal. Mandi di sungai, maaf cakap, kentut dia. Waktu rongga itu terbuka keluar angin, masuk air ke dalam. Kata dia batal. Pernah tak dengar? Kalau mandi di sungai jangan kentut, nanti batal. Mandi di sungai tutup ini, tutup.
Menangis Pak Ustadz batal enggak? Nangis tak batal. Tapi ada kata kawan saya nangis batal. Nangis sambil minum teh es. Batal lah. Istri dihamun suami, menangis dia sampai teganya. Batal lah. Ini tentang masalah obat tetes telinga. Kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur memasukkan air madah, masukkan air ke mulut. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Biasanya airnya satu air ke mulut, satu ke hidung. Kata Nabi, "Idza stansyaqta", kalau kau istinsyak, fabaligh. Silakan berlebih-lebihan engkau istinsyak. Ambil air. Bagus, membantu masuknya oksigen ke otak. Dan bagi yang pilek, flu, influenza, paling bagus. Ambil air, tarik. Merah enggak. Tapi setelah itu keluar ingus-ingusnya, bersih. Tapi illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kau sedang puasa, waktu puasa. Atau sedang puasa sedikit aja. Tapi kalau sedang puasa, ini sedang puasa dibantai. Mau puasa, kumur-kumurnya pun. Oh. Nanti nyari masalah nanti. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad, imam yang 4, dan Al-Baihaqi. Kalau disebut imam yang 4, bukan dalam fikih, dalam bidang hadis, imam yang 4 itu artinya Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. 4 kitab sunan. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit, 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rakaat tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang. Satu malam 1 juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Nah, itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya qul huwallah. Oh, tak. Tak betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaqumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23 sampai bertinju-tinju. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Tuh yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah ya. Kalau Masjid An-Nur itu 2 kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur maju kloter 23. Begitu biasanya.
Kalau masjid kita ini Nurul Islam, tengok gayanya 8. Masjid Raya